Halo semua kawan cerita tengah malam. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sedikit mengiris hati karena kisah kali ini berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Nah, kemarin-kemarin kita sudah mendengarkan bersama sebuah kisah dari narsum kita tentang santet pada pihak perempuan akibat ulah si tante dari mempelai perempuan ini. Untungnya masih bisa diselamatkan. Nah, teman-teman bisa langsung cek videonya ya di bawah ini. Cerita kali ini dialami oleh abang dari narasumber kita yang mana kejadian ini benar-benar membuat mereka sekeluarga trauma mendalam sampai memutuskan hengkang dari kota yang mereka tempati ini. Penasaran kan ceritanya? Simak terus sampai selesai. Tapi sebelum masuk pada kisahnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan juga bagi kamu yang belum bergabung, ayo bergabung menjadi bagian kawan cerita tengah malam dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada kisahnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2002. Si Ratna, ini nama samaran ya teman-teman, yang mengirim kisah ini memiliki abang, yakni anak pertama di keluarga mereka. Usia Ratna dan abangnya ini lumayan terpaut cukup jauh. Saat itu si Ratna masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP, sedangkan si abangnya ini sudah berusia 30 tahun. Jadi usia segitu cukup matanglah abangnya ini memang untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Nah, si abangnya ini bernama Robi. Ini nama samaran juga ya. Dia termasuk orang yang lumayan berhasil pada saat itu. Dan di usia ke-31-nya ini, dia sudah mendapat pekerjaan menjadi pegawai di kantor bupati di tempat mereka tinggal. Selain itu juga, abangnya ini juga mempunyai semacam usaha atau berdagang bahan makanan pokok yang dipercayakan kepada ibu dan ayahnya. Saat ini si Ratna ini cuma berdua aja sama abangnya. Jadi sebagai adik bungsu dia otomatis ya jaga rumah aja sementara ibu bapak dan abangnya ini sibuk di luar. Jadi singkatnya Robi sekeluarga ini dari orang yang bercukupan ya guys dan juga agamis. Robi ini mempunyai seorang kekasih yang bernama Esya dan usianya itu sekitar 24 tahun. Jadi lumayanlah jarak umur mereka berdua. Echa ini dari keluarga yang menengah ke bawah ya teman-teman dan keluarga Robi ini juga udah kenal lah sama Echa ini. Bahkan Echa ini juga sudah sering banget lah nemenin Ratna kalau lagi sendirian di rumah. Jadi mereka ini udah macam kayak keluarga deket aja. Bahkan keluarga Robi ini juga macam menerima aja kehadiran Echa dalam keluarga mereka guys. Jadi singkatnya, Robi ini berniat mau mengajak Echa ke jenjang yang lebih serius pada tahun 2002. Sebab hubungan yang mereka jalani juga udah lumayan lama lah sekitar 2 tahun. Jadi Robi udah merasa klop banget dan juga oke lah dengan keluarganya Echa. Tepat malam Ahad, Robi ini mengajak keluarganya malam mingguan dan makan bersama di luar. Serta dia itu ingin menyampaikan niat baiknya itu kepada orang tuanya dan juga Ratna. Nah, kedua orang tuanya merasa senang lah dengan niatnya si Robi ini karena pengen segera menikah. Jadi mereka nggak ada penolakan sedikit pun. Begitu juga dengan si Ratna gitu kan. Sampai akhirnya mereka tuh sepakat malam itu buat menyebarkan berita baik itu ke keluarga terdekat mereka yang ada di kota itu dan juga merencanakan bahwasannya mereka akan lamaran pada malam Selasa di minggu berikutnya. Otomatis berita baik itu juga disampaikan Robi ini ke Echa dan keluarganya. Akhirnya malam Selasa, Robi dan keluarganya datang ke rumah Echa untuk lamaran. Semua berjalan lancar sampai di dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa 2 bulan dari sekarang hari pernikahan mereka dilangsungkan tepatnya pada tanggal 15 Juni 2002. Jadi dalam 2 bulan ke depan kedua mempelai ini dan keluarganya mempersiapkan segala hal untuk pernikahan. Sebulan berlalu semuanya awalnya baik-baik saja dan berjalan sempurna seperti yang dibayangkan oleh Robi. Selain itu juga keyakinan Robi yang tidak goyah kepada Echa sebab 2 tahun menjalani hubungan dirasa oleh Robi cukuplah untuk mengenal Echa luar dan dalam. Tetapi semua harapan dan impian Robi itu mendadak hancur seketika dan kebahagiaan hari pernikahan yang sebulan lagi ini sudah sirna dari dalam pikiran Robi. Jadi pada saat itu Robi ini merasa hancur, kalut dan meradang sampai seluruh tubuhnya bergetar
sebab dia secara tidak sengaja mengetahui kebusukan yang selama ini disembunyikan oleh Echa yang akan mengawali kehancuran hubungan dan batalnya pernikahan mereka, kata Ratna. Jadi guys, yang menceritakan detail alasan batal pernikahan abangnya si Ratna ini, ibu dan bapaknya Ratna. Sebab saat itu Robi langsung meminta nasihat kepada kedua orang tuanya sebelum memutuskan membatalkan pernikahan dengan si Echa ini. Jadi guys, pada awal Juni itu, Robi ini macam ada kumpul mengakhiri masa lajang lah sama teman-temannya guys. Jadi dia ini ada 5 orang sahabat dekatnya sejak SMP yang macam-macam lah memang profesi mereka, mulai dari yang seprofesi sama Robi, pedagang, pekerja tambang batubara, guru dan lainnya. Jadi malam itu mereka itu kumpul semua di rumah salah satu sahabatnya yang sebut saja namanya si Arjuna. Yang memang Arjuna ini pekerja tambang batubara dan jarang banget bisa pulang ke kota itu kecuali ada acara tertentu dan juga dia izin cuti. Dan kali ini dia tuh cuti mau memenuhi undangan dari Robi ini. Nah, malam Ahad itu mereka berenam ini membuat acara macam bakar-bakaran ayam lah dan juga sate gitu sambil ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Pada malam itu entah kenapa si Arjuna ini tiba-tiba curhat dan menyampaikan sesuatu yang menjadi awal kehancuran Robi. Bro, aku udah punya cewek. Rencana aku mau nikahin dia tahun depan. Aku sama dia nih baru 1 tahun sih, cuman ngerasa udah cocok gitu. Dia orang kota ini juga, namanya Mira. Jadi aku hubungin dia buat datang ke sini. Aku mau ngenalin dia ke kalian. Nah, si Robi dan teman-temannya saling mengangguk aja nih dan bersemangat lah mau dikenalkan ke pacarnya si Arjuna. Beh, LDR Jun. Wah, setia kali pacar kamu ya. Tahun selanjutnya aku tunggu undangannya Jun, kata si Robi ini. Selang beberapa lama datanglah sebuah motor parkir tepat di depan mereka. Nah, di sini Robi tuh macam batin kok kayak kenal nih sama motor sama helmnya yang dipakai. Pada saat itulah Robi melihat Echa, yakni Mira yang menjadi pacarnya Arjuna. Saat itu si Robi macam kayak patung dan dia sama Echa nih sama-sama mematung di tempat itu guys, nggak bisa berkata-kata. Padahal dalam hati Robi ini berasa bergemuruh. Coba bayangkan aja guys, kejadian yang dialami Robi ini menimpa kamu yang sebentar lagi pernikahan itu akan dilangsungkan. Si Robi diam aja dan teman-teman yang sekota sama Robi juga terdiam macam shock semua sebab mereka melihat mimik Robi yang berubah dan berusaha menahan amarah dengan mata yang berkaca-kaca. Sedangkan Echa mukanya mendadak merah dan dia tuh hanya menunduk melihat apa yang tidak terbayangkan olehnya. Bro, ini Mira, kenalin. Ini semua teman-teman aku Mir. Tolong dijagain ya bro, soalnya kan aku jauh. Kalianlah yang bisa aku andalin. Si Arjuna ini nggak tahu guys kalau si Mira ini sebenarnya Echa, calon pengantin si Robi ini. Memang wajar sih sebenarnya Arjuna nggak tahu sebab dia jarang ikut ngumpul bersama teman-temannya, apalagi kenal sama pasangannya si Robi ini. Tanpa banyak bicara, setelah bersalaman dengan Echa, Robi pun langsung pamit pulang kepada Arjuna. Begitu juga kawan-kawan Robi yang lain dengan alasan tidak ingin mengganggu Arjuna dan Mira. Sesampai di rumah, Ratna melihat abangnya ini menangis dalam pelukan ibu dan bapaknya. Jujur aja, itu pertama kalinya aku melihat abang aku menangis. Sedih kali aku bener malam itu, kata si Ratna. Dan paginya tuh, kedua orang tuaku pun menyampaikan ke aku bahwasannya Bang Robi ini batal menikahi Echa. Dan malam itu juga, si Robi langsung menelpon kedua orang tuanya Echa dan mengabarkan alasan kenapa dia membatalkan pernikahan dengan Echa. Kedua orang tuanya Echa malam itu, kata si Ratna ini, awalnya memohon-mohon agar Robi mau memaafkan si Echa dan tetap menikahi Echa. Tapi guys, keputusan Robi ini sudah bulat dan parahnya lagi, kata si Ratna, pada malam itu juga saat dini hari Arjuna ini memberikan kabar yang benar-benar mengejutkan Robi dan benar-benar membuat Robi ini mantap untuk meninggalkan si Echa ini. Jadi dini hari itu Robi menerima pesan di gawai Nokia-nya ini guys, tulisan macam ini. Rob,
Gini, cewek aku hamil. Aku nggak yakin sih itu anak aku sebab kami ini LDR. Tahu tempat buat abort? Itulah pesan yang dibaca oleh Robby, guys. Ya Allah, sakit banget memang ya. Jadi Robby sudah percaya sepenuhnya sama si Eca. Bahkan semua urusan pernikahan ini juga ditanggung semua oleh Robby. Dan hubungan mereka 2 tahun itu pun macam gak berguna sama sekali. Dengan hati yang curang dan jahat, bisa-bisanya si Eca ini bermain di belakang Robby dengan waktu yang cukup lama. Bahkan parahnya lagi, yang jadi selingkuhannya ini sahabat dekatnya si Robby. Ya astagfirullah Eca, astagfirullah. Nah, setelah di awal Juni, Robby mantap memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Eca tepat 5 hari sebelum hari H. Orang tua Robby ini memperkenalkan seorang perempuan yang siap menikah dari sahabat kedua orang tuanya yang dikenal baik. Dan Robby memang lagi hancur-hancurnya saat itu menerima aja apa yang diminta kedua orang tuanya, kata Ratna. Karena dia yakin orang tuanya akan memilih yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Acara pernikahan tetap diadakan, tetapi mempelai perempuan yang akan menjadi istri Robby pada hari itu orang lain, bukan Eca. Kenapa tidak dilanjutin dengan Eca? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan? Ya, sebab semua acara pernikahan itu ditanggung oleh Robby semua biayanya. Selain itu, dengan nasihat kedua orang tuanya dengan mengganti mempelai perempuan, acara pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lalu gimana dengan Eca dan keluarganya? Ya mau gimana guys, apa yang Eca lakukan ini udah kepalang parah dan semuanya udah menjadi bubur lah. Otomatis keluarga Eca juga nggak mau mempermalukan diri di hadapan Robby dan keluarganya akibat kesalahan fatal yang Eca lakukan. Di pagi itu, di hari H pernikahan, semua berjalan normal guys. Keluarga kedua mempelai perempuan dan laki-laki semuanya sudah datang. Mempelai laki-laki dan perempuan duduk di depan penghulu dan wali dari mempelai perempuan ini. Sampai di waktu mau akad nikah, di sini semuanya bermula. Robby yang menjabat tangan ayah dari mempelai perempuan. Prosesi pernikahan pun dimulai saat tiba di bagian Robby. Bismillahirrohmanirrohim, saya terima nikahnya. Badan Robby ini langsung jatuh ke depan dan kepalanya ini tepat mencium meja akad nikah ini guys. Robby, nak. Bapak ibunya Robby ini langsung mengangkat badannya Robby dan mereka semua yang hadir di sana ini menyaksikan darah yang keluar dari mulutnya Robby. Dan badannya Robby ini guys terkulai lemas. Tentu semua orang di sana tuh panik. Keadaan pun menjadi chaos. Badan Robby langsung ditidurkan di pangkuan ibunya. Dengan keadaan panik, ayah Robby langsung memegang pergelangan tangan Robby dan saat itu air mata beliau pun terjatuh guys. Pak, kenapa? Tanya Ratna dan ibunya ini. Semua keluarga di sana berkumpul di dekat Robby guys. Dengan badan bergetar, suara yang bergetar dan nafas yang berat, bapaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Robby Alauddin bin Nurdin meninggal dunia pada pukul 8.21. Semua orang yang di sana terperangah dan syok. Suasana langsung dipenuhi dengan tangis dan kesedihan. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia tetapi menjadi hari duka untuk kedua keluarga mempelai ini guys. Akhirnya pada hari itu semua orang pulang ke rumah Robby dan mengantar kepergian Robby untuk terakhir kalinya. Meninggal Robby guys. Jadi seharusnya tanggal 15 itu hari bahagia dan Robby pun dapat mengobati luka hatinya, tapi hari itu menjadi hari terakhir Robby sebelum kembali ke rumah bersama istrinya. Ya Allah, sedih banget ya guys. Singkat cerita guys, seminggu setelah meninggalnya Robby, Ratna dan keluarganya dikejutkan dengan kabar yang sangat menyesakkan yang disampaikan oleh seorang ustadz yang memang hadir di hari akad nikahnya si Robby ini. Jadi ustadz tersebut menyampaikan seperti ini.
Pak Nurdin, Bu Siti, saya turut berduka cita atas meninggalnya Nanda Rob. Sebenarnya kepergian Robi ini bukan karena hal-hal medis, tetapi Robi meninggal akibat santet yang dikirim oleh orang yang tidak rela jika Robi menikah dengan orang lain. Sebab saat hendak melakukan ucap akad, setiap sudut gedung dijaga oleh sosok-sosok besar, hitam, berbulu, dan tinggi. Sesaat giliran Robi mengucapkan akad nikah, disitulah keempat sosok itu secara kasat mata menancapkan sebuah benda yang tepat mengenai jantung Robi hingga dia muntah darah. Mendengar itu, orang tuanya Ratna ini terperangah. Mereka sangat menyadari bahwasanya Robi ini memang tidak memiliki riwayat penyakit yang sangat serius sehingga dapat membuatnya mendadak meninggal. Mereka merasa sangat bersedih banget setelah tahu kebenaran yang menimpa Robi ini, guys. Masih dalam kondisi shock dan juga dipenuhi dengan tangisan, kedua orang tua Ratna ini dibuat shock lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat, yang mana kalimat berikutnya ini akan membuat mereka segera hengkang dari kota tersebut. Pak, Bu, teror ini gak akan berhenti sampai di Robi, sebab pelaku ini dendam dengan kalian semua. Dan sosok-sosok yang ada di gedung waktu itu ada di setiap sudut rumah kalian. Mereka menunggu waktu akan membuat kalian satu persatu mengalami hal yang sama seperti Robi. Saran saya, ibu harus pergi secepatnya dari sini dan usahakan menyeberang lautan. Mendengar itu, kami tidak mau ambil pusing sebenarnya, dan juga untuk mengobati luka hati kami dan juga untuk menjaga keselamatan kami, kata Ratna. Kami pun menuruti perkataan Ustadz. Setelah seminggu itu, kami bertiga, aku dan kedua orang tuaku, memilih pergi dari kota tersebut. Sementara seluruh aset kami biarkan, sebab selain itu kami juga diminta oleh Ustadz agar mendatangi kenalannya di area Jawa untuk dibersihkan. Itu guys cerita dari Ratna dan keluarganya. Lalu gimana keadaan mereka sekarang? Kata Ratna, alhamdulillah mereka betah tinggal di Jawa dan juga sudah punya usaha di sana. Sementara rumah dan lain hal yang ada di kota tempat tinggal mereka sebelumnya itu mereka udah jual semua, guys. Lalu bagaimana dengan si Echa ini? Kalian pasti penasaran banget ya, guys. Jadi guys, gini kabarnya dari kawan-kawan si Ratna ini, si Echa ini meninggal secara tidak wajar dalam keadaan sakit jiwa. Nah gitu guys ceritanya. Itulah mungkin akibat dari berbuat jahat sama orang yang sudah berbuat baik kepada dia ya. Pelajaran banget nih ya guys, supaya kamu jangan bermain curang apalagi berbuat jahat sampai menghilangkan nyawa orang yang setia dan baik sama kamu. Sebab balasan Allah itu pasti, kalau nggak di dunia ya di akhirat atau keduanya. Nah guys, ada yang pernah ngalamin hal yang sama atau ada cerita yang serupa? Kirim aja langsung ya guys ke email yang ada di deskripsi. Oke guys, terima kasih. Dan jika kamu suka video ini, jangan lupa di like ya. Bagi kalian yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video horor selanjutnya.